Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Bahas Majalah Lawas episode kesekian. Kali ini kita sudah memasuki edisi bulan Juli 2005. Masih di majalah MTV Tracks ya. Buat yang nanya-nanya request sekali lagi saya cuma bahas majalah tempat saya kerja dulu, alias dari 2004 akhir MTV Tracks sampai 2005 akhir, terus Playboy, terus majalah Rolling Stone dari 2008 sampai 2011 akhir. Selain itu saya nggak akan bahas karena saya nggak kerja di situ, jadi saya nggak tahu proses pembuatannya ya. Saya cuma mau nostalgia proses pembuatan majalah ini dan mudah-mudahan ada yang bermanfaat buat yang nonton. Edisi Juli kali ini isunya Miseducated Issue, terus covernya Dian Sastro dari ungu ke violet. Dia dipilih karena baru keluar film Ungu Violet. Sebenarnya pemeran utamanya Dian Sastro dan Rizky Hanggono. Cuma kalau sama Rizky Hanggono kan dia pendatang baru, belum terlalu terkenal. Makanya Dian Sastro doang yang dijadiin cover. Dianggap lebih menjual tentunya ya. Saya rasa Rizky Hanggono juga sadar itu. Oke, mari kita masuk ke ini. Sudah tidak ada yang berbeda di sini, sudah tidak ada puisi Om Leo. Puisi Om Leo yang lunatic poem, tapi masih ada rubrik Getar Cinta. Ya. Ini Om Leo sekarang pakai judulnya Engkau Bercinta, Om Leo Bergetar. Tips selingkuh yang aman. Minta izin terlebih dahulu ke pacarmu untuk selingkuh. Jika boleh, maka selingkuh akan berjalan aman. Jika tak boleh, maka selingkuh bakal tak aman. Cari tempat selingkuh yang aman. Salah satu tempat aman, padang pasir nan gersang. Ini taktik jitu mengantisipasi tertangkap basah. Pacar kita tak akan bisa menangkap basah di padang pasir. Usahakan untuk memiliki selingkuhan lebih dari satu. Setidaknya meski ketahuan selingkuh, tapi pacar kita tak tahu kita selingkuh lebih dari satu. Operasi lidah agar cadel. Seseorang yang cadel biasanya tak bisa mengucap huruf R, terdengar seperti huruf L. Mengakulah ke pacar kamu telah berselingkuh, maka pacarmu bakal selalu mengizinkan dan tak pernah marah karena pacarnya menganggap kamu berselingkuh. Bukan berselingkuh. Tapi sebelumnya cobalah menguji taktik tersebut dengan cara berteriak dan membentak pacarmu dengan kata itir. Jika dia marah, maka jangan pernah mencoba berselingkuh. Coba selingkuh dengan boneka Barbie. Jika tak ketahuan, maka coba selingkuh dengan boneka yang lebih besar. Jika tetap tak ketahuan, cobalah berselingkuh dengan boneka yang lebih besar lagi. Kira-kira seukuran manusia dewasa. Jika tetap tak ketahuan, maka berselingkuh dengan manusia dewasa sungguhan pun bakal tetap tak ketahuan. Coba berselingkuh dengan manusia dewasa sungguhan. Jika ketahuan, maka cobalah untuk berselingkuh dengan boneka seukuran manusia dewasa. Jika tetap ketahuan, coba selingkuh dengan boneka yang lebih kecil. Jika tetap saja ketahuan, maka coba selingkuhlah dengan boneka Barbie. Jika masih tetap ketahuan, maka jangan pernah mencoba selingkuh. Karena pacar kamu terlalu pintar untuk diselingkuhi. Tapi setidaknya kamu sudah pernah mengalami selingkuh dengan manusia sungguhan hingga boneka Barbie. Apa sih Om Leo? Jessica Alba baru keluar Sin City. Indonesianya ada Electronic Group. Ini duo DJ Random dan Ade Habibie. Ada Sujiwo Tejo baru keluar album ketiganya, Syair Dunia Maya. Tak mengira ya beberapa tahun kemudian di dunia maya Sujiwo Tejo bakal aktif dan mengeluarkan syair-syairnya. Ada Tangga, 4 anak tangga, saya kasih judul Tangga, masih formasi lama ya. Ini kutipan terakhirnya dari Tata. Kalau boleh mimpi sih kami pengen sepopuler Iwan Fals. Orang Indonesia mana yang nggak tahu dia? Ya sepertinya keinginan Tangga tidak tercapai. Ada ada VJ Alblen, VJ MTV yang tahun keberapa ya? Pokoknya pemilihan MTV VJ Hunt 2005. Sekarang juga tidak tahu kemana si Alblen ini nasibnya. Ada novelis Ica Rahmanti, Malik and the Essentials masih berkibar. Star Trek-nya ada Jerox masih. Terus ini The Pilots, nggak tahu kemana. Saudara-saudari juga kayaknya masih aktif tapi nggak tahu saya. Ada Nina Tamam dan ada Marshanda.
di rubrik Girl Do You Rock. Pertanyaan terakhir, lebih senang memakai air atau tisu untuk cebok? Kenapa? Air dan tisu biar perfectly higienis. Cielah katanya. Nah ini wawancara dengan Dian Sastro dan Rizky Hanggono. Jaket saya, by the way, ini yang dipakai jaket dan kaos saya. Ada wawancara dengan drummer dan basis Weezer, kontributor tracks Andrini Pankerego di California yang wawancara. Ada wawancara dengan Napalm Death. Napalm Death ini yang kemarin ada liputannya konser yang Aryan Arifin, managing editor kita, nemenin mereka jadi LO selama 5 hari. 5 hari lebih kayaknya. Pokoknya ini wawancaranya dia bilang selama 5 hari bersama. Salah satu hari paling membahagiakan Aryan Arifin, ketemu idolanya, menemani idolanya. Oh ini Marion Raven dari M2M. Ini saya lupa, ini apa artis bule satu-satunya apa keberapa gitu. Kayaknya ini saya yang pernah saya wawancarain. Saya mau karena kayaknya cantik orangnya dan nggak apa-apa lah saya bahasa Inggris dipaksa-paksain karena pengen ketemu. Marion Raven, kemana dia ya? Ada John Legend, liputan-liputan konser. Ada sempat datang si DJ Boy George tapi DJ set. Ada mana lagi nih? Udah berita-berita tidak penting sudah lewat. The Making of film Cinta Silver yang ditulis oleh Salman Aristo ceritanya. Ini kalau tidak salah soundtracknya ini Glenn Fredly. Goodie bag oval masih begini logonya tuh, Oval Research. Nah, ini liputan kali ini karena miseducated issue, mungkin karena bulan Juli. Kenapa ya? Juli itu pokoknya kami mengangkat tema soal deschooling your mind, kayak mempertanyakan sistem pendidikan di Indonesia. Wawancara sama Arswendo, terus ADMS. Ini sampai ada subjudulnya ketika sekolah formal digugat. Kita memang nggak bisa begitu saja merombak sistem dari pendidikan formal di negara kita, tapi menurut gue sistemnya ini bisa dikaji lagi. Jalannya memang akan sangat lambat. Asalkan sekolah bisa memenuhi kebutuhan non-material muridnya, itu aja dulu. Ini kata Adoy dari Cozy Street Corner. Karena dia itu kalau tidak salah praktisi pendidikan deh. Terus dibaca lagi sih. Ada juga soal kami memberi saran what to do to make things better katanya. Kalau kata ADMS dia punya ide membuat semacam apresiasi musik ke sekolah-sekolah. Saya pernah mengadakan kunjungan ke sekolah dengan membawa 11-12 string ensemble untuk tampil dan konsultasi. Sekalian menumbuhkan apresiasi musik untuk murid. Kalau kata Adoy, jadikan sekolah itu sebagai kampusmu, tempat lo tinggal. Terus kata ADMS, kalau mau nggak mau sekolah formal harus membuka mata. Jangan terus-terusan seperti sekolah zaman dulu yang semua murid harus menuruti apa kata pengajar. Kalau kata Arswendo, formalnya masih di situ karena kurang menghargai prestasi, masih menghargai formalitas, terlalu lama dijajah atau mau gampangnya saja, kata Arswendo. Soal kenapa masyarakat masih mempedulikan ijazah. Ada saya wawancara kakak Sleng, karena dia cuma lulusan SD ya, tapi bisa sukses. Ya dia SMP drop out, berarti ijazahnya cuma SD. Ini ada pertanyaan, tapi lo yakin meskipun keluar sekolah lo bisa sukses? Kalau serius sama satu bidang, gue yakin bisa sukses. Waktu itu kan gue cuma ngeband dan kenakalan remaja. Jadi begitu keluar sekolah, kegiatannya ke situ. Tapi kakak masih percaya sistem pendidikan kita.
Ada 25 lagu yang berbicara soal sekolah. Nomor satunya ada Hot for Teacher, Van Halen. Nomor 2 Guru Umar Bakri, Iwan Fals. Ada Hollaback Girl, Gwen Stefani, Bis Sekolah, Kus Plus, School, Nirvana, Anak Sekolah, Prisya. Ya, banyak lah. Ada Back to School yang terakhir, Adam Sandler. Ini ada artikel dari Gustav Iskandar, seorang pengamat budaya kontemporer dari Bandung. Dia kasih judul Pendidikan Formal di Indonesia, Memlen ye. Oh, ada wawancara dengan Susan Bahtiar. Kan dia kalau tidak salah guru TK. Pendidikan gak datang gitu aja. Seksi ya, yang motretnya Bayu Aditya, fotografer kami yang kan saya sudah bilang di episode sebelumnya dia tipenya cewek-cewek oriental. Setelah Olga Lydia datang, Susan Bahtiar juga salah satu tuh cewek oriental yang hot. Ini ada pertanyaan, punya cita-cita buat dunia pendidikan, saya pengen buka daycare, kata Susan Bahtiar. Anak yang kedua orang tuanya kerja, paling main sama babysitter, tapi babysitter kan nggak sekolah tinggi. Dengan daycare, anak ditaruh di situ sampai sore pun dia akan dapat sesuatu yang berguna. Kalau sama babysitter paling diajak nonton sinetron. Jadi anak umur baru 2 tahun udah bisa ngomong saya mau kawin, instead of pakai sepatu sendiri meski masih salah. Susan Bahtiar lumayan bandel waktu SMP katanya, pernah nggak naik setahun. Ini biasa. Tias Mirasi lagi, senang sekali MTV Tracks mengajak Tias Mirasi pemotretan ya. Apa ini? Travel Bintown. Oh, tadi saya ada yang kelewat rupanya. Di episode kali ini ada wawancara dengan ini. Lupa tadi kelewat halamannya sepertinya saudara-saudara. Nih saya mau ngasih tahu. Ini kelewat tadi. Wawancara dengan Goodnight Electric, formasi yang berempat. Kan sewaktu mereka rilis album pertama Love and Turbo Action masih Henry Foundation alias Batman dengan Rebecca Theodora. Setelah album itu laku, permintaan manggung makin banyak. Akhirnya si Batman ngajak Om Leo dan Bondi buat gabung jadi personel karena katanya kebutuhan penambahan personel kian urgent katanya. Ini pertanyaan terakhir saya bacanya. Main live biar dapat kepuasan. Om Leo untuk kepuasan. Band nggak bagus-bagus banget, nggak usah tampil live. Ada band yang di kaset atau di CD bagus tapi pas live malah nggak bagus. Gua rasa itulah keuntungan yang gue dapat, kualitas di CD, dan ketika kami manggung itu sama. Kami selalu berhasil, nggak pernah gagal, paling scratch doang. Kata Batman, dulu waktu IO ngajak kami main, mereka nggak masalah kalau kami minus -1. Makanya ada perasaan bersalah, guilty pleasure, bayar sekian terus mainnya -1. Ya udah deh, bodo amat, semua senang. So far sih so good, so what? Kata Om Leo. Kata Batman. Om Leo malah bilang sodomi. Ya ini, mati lampu. Ini formasi kayaknya setelah wawancara ini beberapa bulan atau pokoknya setelah periode ini Rebecca Theodora tidak bergabung dengan Goodnight Electric dan kemudian Goodnight Electric menjadi formasi trio. Ini Om Leo masih berdandan gembel-gembel gini. Masih ada jiwa ruang rupa di bawah-bawah. Ini sebelum Goodnight Electric bertransformasi menjadi band yang pakai seragam Adidas segala macem. Ada masanya dia memakai baju seperti ini. Stiker Om Leo, stiker Batman turn off TV. Ini kalau nggak salah ada kampanyenya si salah satu seniman ruang rupa yang dia menyuruh kita mematikan TV. Seperti itulah. Sudah mau 15 menit. Terima kasih sudah menyaksikan Bahas Majalah Lawas edisi Juli 2005 MTV Tracks. Sampai jumpa di edisi berikutnya, berarti Agustus 2005 MTV Tracks.